Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel saya, yaitu Kimia Itu Kancil. Pada video kali ini adalah sesuatu yang sangat spesial yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah saya mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah channel saya bisa dimonetisasi. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang setia untuk berkunjung datang ke channel saya, karena atas dukungan teman-teman semua yang membantu subscribe, komen, dan sebagainya, sehingga channel saya bisa dimonetisasi. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit tips dan trik agar channel YouTube kita itu bisa dimonetisasi. Nah, saya akan menyampaikan beberapa kiat sukses untuk menjadi YouTuber pemula yang luar biasa. Apa aja langkah-langkah yang diperlukan agar kita bisa mendapatkan 1.000 subscriber minimal dan mendapatkan 4.000 jam tayang. Beberapa waktu yang lalu, banyak sekali teman-teman itu bertanya, mana dulu sih yang diprioritaskan kalau kita menjadi YouTuber pemula? Apakah mengejar 4.000 jam tayang dulu, apa mengejar 1.000 subscriber dulu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar, karena setiap orang pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda. Akan tetapi, kalau dari pengamatan yang saya lakukan secara pribadi, di antara dua pilihan ini, yang harus kita prioritaskan pertama adalah mengejar jam tayang yang sebanyak 4.000 jam itu. Mengapa kok ini menjadi prioritas? Karena untuk mendapatkan 4.000 jam tayang YouTube yang publik itu diperlukan waktu yang sangat lama. Memerlukan ekstra tenaga dan ekstra waktu. Kita harus banyak berkorban, ngopeni channel kita agar bisa menjadi channel yang bisa menembus 4.000 jam tayang. Nah, strategi apa yang saya lakukan sehingga bisa menembus 4.000 jam tayang? Berikut ya teman-teman, saya sampaikan beberapa trik yang saya lakukan atau strategi yang saya lakukan. Yang pertama ini, yaitu saya sering mengupload video secara rutin dan terjadwal. Yang menjadi paling penting adalah bahwa durasinya harus lebih dari 8 menit. Mengapa harus rutin? Mengapa harus terjadwal? Biasanya orang yang berkunjung ke channel YouTube kita itu menunggu-nunggu video apa sih yang diupload hari ini, sesuatu apa sih yang baru. Nah, itu mirip kalau kita nonton TV. TV kan punya jadwal tetap. Hari ini jam sekian, tayangannya adalah ini. Dan itu sama, berlaku di YouTube. Kalau kita rutin, terkait dengan upload video dan terjadwal, orang-orang atau teman-teman kita yang berkunjung ke channel juga akan terasa. Misalkan, setiap hari saya harus upload video. Jamnya jam berapa? Misalkan jam 8 malam. Jadi kita rutinkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap jam 8 malam kita pastikan upload video. Tapi kalau tidak bisa setiap hari bagaimana? Ya mungkin dalam satu minggu 2 kali, hari Senin dan Kamis misalnya, hari Selasa dan Jumat misalnya, tergantung kita pilihannya. Nah, mengapa kok durasi videonya itu harus lebih dari 8 menit yang kita upload? Nah, ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, bahwa video yang bisa dimontasi dengan baik dan orang-orang dengan mudah memasang iklan di video kita adalah yang durasinya 8 menit. Minimal itu ya. Mereka tidak ragu untuk memasang iklan di video kita. Tapi kalau video kita kurang dari 8 menit, mereka cenderung enggan untuk memasang video. Jadi, teman-teman usahakan kalau upload video, buat durasinya minimal adalah 8 menit. Gitu ya. Itu strateginya. Yang kedua ini, semua video yang kita buat usahakan disusun dalam playlist dengan tema yang serupa, temanya yang sama. Misalkan YouTuber pemula, berarti isinya apa saja di situ tentang YouTuber,
tentang bagaimana membuat channel, bagaimana mengupload video, bagaimana mencari subscribe, dan sebagainya, kita jadikan satu. Ini sangat penting, teman-teman, playlist ini, karena untuk mengelompokkan video-video yang sudah kita upload. Nah, selain itu, ada fungsinya. Ya, video yang kedua ini sangat penting sekali. Selain kita memiliki channel utama, usahakan teman-teman juga memiliki channel cadangan, apa yang disebut sebagai channel kedua. Nah, fungsinya untuk apa channel kedua itu? Yaitu untuk memutar playlist yang kita buat secara berulang-ulang. Mengapa kok harus diputar berulang-ulang? Karena berdasarkan pengamatan yang saya lakukan sendiri, memutar video kita menggunakan channel yang lain, channel yang kita miliki tapi channel yang lain, itu bisa menambah durasi jam tayang. Sekali lagi ya, channel kedua yang kita gunakan untuk memutar video kita berulang-ulang, ternyata bisa menambah durasi jam tayang. Sehingga sangat penting. Kalau kita punya 10 playlist misalkan, hari ini kita putar playlist pertama, besok kita putar playlist kedua, berulang-ulang. Mungkin dalam satu hari, playlist pertama diputar sampai 2 atau 3 kali. Besok juga sama, begitu berulang, sehingga semua playlist yang kita buat, kita putar dalam kurun waktu tertentu secara berulang-ulang. Jadi otomatis bisa menambah jam tayang kita dengan cepat. Strategi selanjutnya, ini yang paling penting. Karena selain menambah jam tayang, strategi ini juga ternyata bisa menambah jumlah subscriber kita. Otomatis kalau kita berkunjung ke channel teman, kita komen di sana, kita memberikan like dan sebagainya, otomatis teman yang kita kunjungi juga akan berkunjung balik ke channel kita. Selain nambah durasi jam tayang, teman subscriber juga akan nambah. Nah, ini sangat membantu kita jalan satu hal, bisa menambahkan 2 target yang kita cari, yaitu jam tayang dan juga jumlah subscriber. Ini penting, teman-teman. Terutama kalau ada video yang upload judulnya saling subscribe. Nah, itu penting sekali. Kita komen di sana, terus kita minta teman-teman saling berkunjung. Nah, itu sangat membantu untuk mengembangkan channel yang kita miliki. Dan yang penting adalah, kalau ada teman yang berkunjung ke channel kita duluan, pastikan dibalas. Segera dibalas. Namun kalau kita misalkan agak lambat membalas, ya nggak apa-apa. Nanti waktu membalas dikasih keterangan, mohon maaf, agak terlambat dan sebagainya. Tapi yang pasti, kalau ada teman berkunjung ke channel kita, segera dibalas juga. Di-subscribe, komen, dan sebagainya. Dan untuk melihat video teman, yang paling aman itu adalah durasinya minimal 50 detik. Agar bisa terekam di video teman kita. Kalau kita baik hati sih, yuk jangan lihat 50 detik aja, tapi bisa lihat full video teman. Atau minimal 2 menit atau 3 menit. Itu sangat membantu teman juga, dan teman juga akan membantu kita. Jadi saling membantu agar kita bisa berhasil dan sukses bersama menjadi YouTuber yang handal. Itu strateginya. Nah, kalau 2 strategi itu masih belum maksimal juga, teman-teman bisa menggunakan strategi ini. Kita menggunakan aplikasi SuperSub. Salah satu yang saya gunakan adalah aplikasi YouChannel ini. Sangat kompatibel di Android, jadi kita menggunakannya Android. Nah, akun yang kita daftarkan di YouChannel itu usahakan adalah bukan akun utama, tetapi akun cadangan yang kita buat tadi, yaitu akun kedua. Karena kalau kita gunakan akun yang utama, eman-eman kalau nanti misalkan akun itu disuspend atau akun itu dianggap sebagai spam. Jadi yang sudah kita usahakan akan hilang semua. Jadi yang kita daftarkan di channel, usahakan adalah channel yang kedua. Dari situ, teman-teman bisa melihat video orang lain, kemudian kita mendapatkan koin, dan koin itu bisa kita pasang untuk menambah durasi jam tayang kita. Kalau teman-teman punya kelebihan rezeki, juga kita bisa beli koin di sana. Namun ada kelemahannya juga, hampir semua aplikasi seperti ini, kelemahannya adalah apa yang kita request, view yang kita request, itu jumlahnya tidak selalu sama. Misalkan kita masang video, request viewernya sebanyak 50. Ternyata yang masuk ke kita
paling banter adalah 50%-nya, 25. Itu sudah biasa. Jadi teman-teman nggak usah kaget, karena ini adalah aplikasi untuk menambah jumlah viewer aja. Kalau kita sudah dimonetisasi, channel ini penting untuk menaikkan rating channel kita. Jadi luar biasa fungsinya. Terus, nah ini hanya sebatas saran ya, yaitu menggunakan aplikasi lain, misalkan Raja View dan sebagainya. Ini berbayar teman-teman kalau ini. Kalau channel itu kita bisa berbayar pakai uang, bisa juga saling lihat video. Tapi kalau Raja View, ini biasanya kita memang harus membayar dulu, agar video kita bisa ditonton orang. Itu ya. Dan yang paling penting, paling akhir, yaitu kita gunakan jasa monetizer. Hati-hati tapi kalau ini ya. Kadang ada jasa itu yang kurang sportif. Mereka nggak bertanggung jawab kelanjutannya. Jadi harus mencari track record yang terbaik, apakah bantuannya mereka bisa permanen untuk channel kita. Kalau nggak permanen, nggak usah. Kita lihat semacam testimoni dari pengguna, bagus atau tidak penggunanya. Kalau penggunanya ngomongnya bagus, kita coba-coba. Kalau penggunanya ngomong kurang maksimal, jangan sekali untuk coba-coba. Karena di sini misalnya berbayar. Nah, untuk yang Raja View dan monetizer ini khusus untuk yang berbayar mahal. Jadi teman-teman harus berkorban, mengeluarkan sejumlah uang untuk itu. Nah, tapi kalau pengen normal-normal aja, ya caranya seperti yang tadi, kita berkunjung ke channel teman dan sebagainya. Itu akan mempercepat. Atau menggunakan channel kedua untuk mutar playlist yang kita gunakan. Nah, demikian teman-teman untuk strategi yang saya gunakan sehingga channel saya bisa dimonetisasi. Sekali lagi, kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya semuanya bisa terjadi. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu untuk mengembangkan channel kami. Silakan komen, like, subscribe di channel saya. Terus kami pastikan akan berkunjung balik ke teman-teman. Kalau tidak bisa dalam waktu dekat, mungkin beberapa waktu berikutnya karena kesibukan dan sebagainya. Tapi pasti semua yang berkunjung ke channel saya akan saya jawab. Semoga kita bisa sukses bersama, maju bersama, menjadi YouTuber-YouTuber yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.